Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Pagi, Bu. Pagi. Oke lah, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh Ibu Tunju aja lah ya namanya. Anak ibu ini silakan berdiri. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Satukan hati kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih yang baik atas berkat-Mu Tuhan dari pagi hingga sore hari ini. Bapak yang baik, setelah anak mau belajar, kiranya Tuhan akan pembelajaran kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, karena ada manusia yang tidak luput dari segala dosa, hapuskan itu Tuhan agar tidak terhalang kasih karunia yang hendak Tuhan Yesus berikan kepada kami. Ini doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Ibu, siapa lagi ya? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik, tapi suaranya kecil kali. Ulangi dulu. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik. Oke, sebelum itu, Ibu akan mengabsen nama kalian dulu ya. Oke. Kira-kira siapa yang nggak datang hari ini ya? Ibu absen dulu ya. Duduk. Chelsea. Hadir, Bu. Hadir. Nini. Hadir, Bu. Lesteria. Hadir, Bu. Betty. Hadir, Bu. Eka. Hadir, Bu. Edi. Hadir, Bu. Oke, hadir semua kan? Oke, baiklah. Sebelum kita akan memulai pelajaran kita tentang teks berita. Kira-kira kan, Ibu mau bertanya dulu, apalah peristiwa yang terjadi hari ini? Yang kalian ketahui. Yang kalian lihat, apalah peristiwa apalah yang kalian ketahui? Tentang apa? Angkat tangannya, siapa yang bisa? Tentang apa? Baru yang lain? Hanya dia aja? Hanya dia kan. Terus kapanlah peristiwa itu terjadi yang kebanjiran di Parapat itu? Semalam kan? Ya oke lah. Oke. Kita akan masuk ke teks berita. Teks berita. Teks berita yang menyampaikan kabar atau informasi mengenai peristiwa faktual dan aktual kepada masyarakat. Kira-kira itu faktual itu belum tahu, nggak ada yang tahu kan faktual itu apa kan? Faktual itu adalah sesuai dengan fakta dan tidak mengada-ngada. Ibaratkan kayak yang nggak hoax lah. Sedangkan yang aktual itu yang hangat dan baru saat ini terjadi seperti kebanjiran yang di Parapat itu. Baru yang sifat faktual itu pada berita dibuktikan dengan keterangan dari orang-orang yang peristiwa itu. Misalnya kayak yang saksi mata katakan. Kalau yang misalnya kayak di televisi, di media sosial, kayak gitulah yang ditengok dari orang-orang yang peristiwa itu. Kalau misalnya misalnya lagi gini, yang buat yang kejadian di Gempang Bumi di Cianjur, fakta-fakta berita bersumber dengan keterangan dengan warga setempat yang melihat kejadian tersebutlah tentang kejadian gempa bumi. Kalau misalnya juga didukung oleh foto atau video biar suatu kejadian itu bisa terlihat dan secara faktual dan aktual. Misalnya kayak unsur-unsur berita juga. Unsur-unsur berita ada 6, yaitu yang pertama apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalau misalnya yang pertama itu kita bilang dulu. Yang pertama itu apa? Apa? Yang kedua? Gimana? Yang ketiga? Kapan? Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Mengapa? Yang keenam? Bagaimana? Oke, kita bahas yang pertama. Apa? Apa sih peristiwa yang terjadi itu dari unsur-unsur berita yang itu yang apa? Kata apa digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Oke. Yang kedua, di mana? Di mana peristiwa itu
atau lokasi peristiwa itu terjadi. Yang ketiga, kapan peristiwa itu terjadi. Yang keempat itu siapa? Siapa yang menjadi orang-orang yang bisa menjelaskan unsur peristiwa tersebut. Yang kelima, mengapa? Kenapa bisa peristiwa itu bisa terjadi? Yang keenam itu bagaimana? Bagaimana itu untuk menjelaskan proses peristiwa dan kondisi terkini sesuai dengan waktu dan hari tersebut. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke, makasih. Yang selanjutnya, jenis-jenis berita. Oke, jenis-jenis berita itu ada yang berita langsung. Yang berita langsung itu yang kayak sandwich itu atau lebih berita langsung yang langsung to the point atau yang secara lugas dan ringkas. Berarti informasinya itu yang masih hangat, yang masih faktual, yang masih terjadi baru-baru ini. Kayak misalnya kayak yang dijelaskan anak Ibu tadi Lestaria tentang kejadian banjir di Parakan. Yang sandwich itu dibagi menjadi dua, yaitu hardwatch, yaitu berita yang penting, terkini, yang terbaru yang tadi dibilangkan. Yang softwatch itu yang berarti yang berita ringan. Yang berita ringan memberikan tentang kisah kemanusiaan. Oke, yang di unsur jenis berita ini ada dua. Yang kedua itu adalah berita opini. Berita opini news adalah berita yang pendapat. Opini berarti laporan, berarti ya tentang pandangan-pandangan yang orang-orang sekitar itu bagaimana tentang peristiwa tersebut, baru memberikan pandangan sebagai mengenai hal, ide, pemikiran atau yang tentang masalah yang terjadi itu. Oke. Selanjutnya, jenis-jenis teks berita. Jenis-jenis teks berita itu yang pertama itu tentang berita interaktif itu adalah berita yang dikembangkan melalui pendapat dan penilaian wartawan. Wartawan berdasarkan fakta. Yang tadi Ibu jelaskan tadi kayak tentang bukti-bukti tentang masyarakat sekitar, tentang pandangan-pandangan orang-orang yang melihat berita itu, yang bertujuan untuk lebih detail dan tuh biar bisa menjadi sebagai laporan untuk misalnya kayak ada laporan yang untuk orang-orang yang belum tahu, kita bisa memahaminya juga. Yang keempat itu berita yang mendalam. Yang berita mendalam itu adalah berita yang dikembangkan berdasarkan pengalaman peristiwa. Berarti berita mendalam itu yang terjadi ya suatu peristiwa. Berarti yang tentang pengalaman kita tentang berita itu dan juga dikaitkan dengan why, how, dan what. Why itu tadi mengapa dan how itu bagaimana. Oke, yang kelima itu berita investigasi, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penyelidikan dan penelitian yang berbagai sumber yang ada. Berarti itu tentang udah akurat lah bukti-buktinya, sumber-sumbernya, baru di situ diselidiki tentang kabar-kabarnya berita tersebut. Ya, yang selanjutnya itu adalah unsur-unsur berita. Berarti unsur-unsur berita itu ya paling atas. Yang pertama itu kayak kepala berita. Yang kepala berita itu berarti kepala itu kan nggak mungkin dibawakan, berarti di atas. Yang kepala berita itu yang tentang 5W1H yang tadi, yang udah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama tadi apa? Apa? Yang kedua? Gimana? Yang ketiga? Kapan? Yang keempat? Siapa? Yang kelima? Mengapa? Yang keenam? Bagaimana? Iya, itu. Yang tentang biasanya ini juga peralihan alur atau menyambungkan ide berita yang sudah melanjutkan gagasan-gagasan yang tertuang pada berikutnya. Yang kedua itu tubuh berita. Tubuh berita itu nggak mungkin tubuh manusia kita kan, nggak mungkin tubuh kita kan, berarti harus di pertengahan dia di bawah kepala. Pada bagian ini merupakan penjabaran, berarti penjelasan dari gagasan berita yang tertulis tadi
dalam kepala berita. Berarti setelah udah kepala, baru tubuh berita. Ini juga itu disangkut pautkan menjadi mengapa dan bagaimana. Yang terakhir itu adalah ekor berita. Ekor berita itu di mananya bagiannya? Akhir, Bu. Di akhir kan? Bu. Ya kan? Setelah dari Tubuh berita. iya, tubuh berita. Di bagian ekor berita itu misalnya di daftar orang-orang yang mengalami, misalnya kayak korban yang terjadi dalam sebuah kecelakaan atau peristiwa yang terjadi, biar berpengaruh dengan pokok pembahasan yang berita, biar menjadi beritanya lebih komplit dan faktual dan aktual. Yang selanjutnya adalah tujuan teks berita. Tujuan teks berita itu memberikan terkini dan terpercaya untuk masyarakat. Berarti berita tujuan membantu kita untuk lebih berhati-hati. Contohnya yang memberikan. Contohnya, memasuki penghujung tahun, beberapa daerah diguyur hujan dan angin kencang. Berita mengenai kecelakaan lalu lintas, banjir, pohon tumbang, hingga longsor kami menghiasi koran dan media sosial. Berita tersebut berguna supaya kita lebih waspada sebelum berpergian. Kayak gini lah tujuan berita ini. Kayak yang berapa bulan yang lalu itu, kayak misalnya terjadi di longsor di Brastagi. Kan kita nggak tahu kita kan bagaimana. Makanya kita harus untuk mempelajari tujuan berita ini agar kita bisa lebih berhati-hati, biar kita lebih waspada tentang bencana-bencana atau peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kita berpergian, bersiap-siap kian kita. Kayak kemarin yang longsor, yang korban kemarin kan kita nggak tahu kita kan, dan kita apa juga korban-korban itu pun kita nggak tahu, kita nggak persiapan itu kan. Jadi kita untuk sebelum berpergian atau kita harus lebih waspada, makanya harus ada tujuan teks berita itu biar kita bisa mengenali atau mengetahui apa itu fungsi atau tujuan teks berita. Oke, anak-anak ibu sekalian? Oke, yang selanjutnya itu kaidah teks berita. Diperhatikan ya semuanya. Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah kamu baca dan kamu simak sebelumnya. Tampak bahwa teks tersebut dibentuk oleh kata dan sejumlah kalimat. Kaidah-kaidah tersebut dapat dibagikan menjadi, yang pertama itu menjadi penggunaan bahasa bersifat standar baku. Contohnya di sini kayak misalnya hal yang penting untuk biar mudah dipahami, penggunaan bahasa baku untuk memahami pemahaman banyak kalangan, bahasa baku agar biar lebih murah kita memahami apa itu bahasa yang terjadi yang diucapkan oleh masyarakat atau lingkungan kita sekitarnya. Yang kedua itu penggunaan kalimat langsung yang merupakan kutipan langsung, kutipan pembicara atau narasumber. Berarti itu kayak saksi mata atau saksi mata dan informasi laporan-laporan yang lainnya. Contohnya, kami bekerja keras siang malam agar proses evakuasi para korban cepat selesai, ujarnya. Tadi kan Ibu jelaskan kayak korban tadi. Jadi kan kalau sudah ada penggunaan kalimat langsung, kita bisa lebih memudah mencari korban tersebut karena sudah dijelaskan oleh narasumber atau pembicara yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya, kaidah pembahasan teks yang lainnya juga, yang yaitu penggunaan konjuksi bahwa bersifat sebagai kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan bentuk kalimat langsung menjadi contohnya. Sejumlah staf Abdel Manado mengatakan bahwa kepada Abdel Manado untuk pulang. Sudah pulang. Yang kedua itu, Aini mengatakan bahwa produk mampu bersaing dengan produk-produk impor. Yang kedua itu, pemerintah, kata kerja mental atau kerja yang terkait dengan hasil pemikiran yang
Antaranya memikirkan, membayangkan, berasumsi, berduga, dan berkesimpulan. Yang ke E itu adalah penggunaan keterangan waktu. Berarti tentang waktu, tentang peristiwa yang terjadi. Misalnya contohnya sekitar pukul 12.45 langit Rio tampak mendung. Baru yang ke F-nya penggunaan kondisi kata hubung. Berarti kata hubungnya itu tentang sejak, setelah, awalan, dan akhirnya. Oke, sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Penyampaian teks berita. Penyampaian teks berita di samping itu dengan pendengar atau pembaca dalam berbagai kesempatan. Misalnya tentang pendapat pernyataan dari seorang tentang isi berita yang pernah didengar. Kayak tadi korban tentang banjir di Parapat. Ketika kamu memiliki kemampuan untuk menceritakan kembali, kamu tidak mungkin mengarang ketika peristiwa tadi. Gak mungkin kan dia mengarang peristiwa itu sedangkan berita itu udah fakta kan? Ya. Kemudian itu kayak udah diceritakannya, berarti kita harus memahami tentang ide-ide berita. Sangat penting kamu akan ceritakan kembali isi berita. Baru tentang ada pun langkah-langkah penyampaian berita itu. Yang pertama itu menentukan sumber berita. Berarti kita harus menentukan dari mana sumber berita itu ada. Yang kedua itu mendatangkan sumber berita. Berarti kita harus mewawancari orang-orang yang ada sekitar itu, yang melihat peristiwa terjadi. Yang ketiga itu mencatat fakta-fakta yang dengan kerangka pada pola Desimba. Yang keempat itu mengembangkan catatan itu menjadi sebuah berita yang utuh yang disajikan mulai dari bagian yang penting, yang kurang penting. Nah, di sini ada contoh beritanya. Nanti ibu akan menyuruh kalian untuk bagaimana untuk mana ekor, mana kepala, mana tubuh. Oke? Kita pahami ya contohnya. Gempa pada magnitudo 2,3 kembali guncang di Cianjur. Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 2,3 mengguncang Cianjur, Jawa Barat, Senin 28/11 siang. Gempa dengan kedalaman 10 km ini terjadi pukul 12.28 WIB. Catatan BMKG, gempa berlokasi 6,82 Lintang Selatan dan 107,007 Bujur Timur. Pusat gempa berada darat 7 km barat laut, Kabupaten Cianjur. Demikian keterangan BMKG di akun Twitter resmi. Gempa dirasakan di Cugena, salah satu wisata wilayah yang paling parah terdapat gempa Cianjur beberapa waktu lalu. Di wilayah itu skala guncangan gempa terukur 3 mmi. Berdasarkan keterangan BMKG, skala 3 mmi artinya getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan-akan ada truk. Sebelumnya, kawasan Cianjur diguncang gempa magnitudo 5,6 pada November 21 yang lalu. Akibat gempa ini, sebanyak 323 orang dinyatakan tewas hingga Senin 28/11. Selain itu, gempa di Cianjur menyebabkan 703 orang terluka, 3.693 orang mengungsi, dan 9 orang dalam pencarian. Proses evakuasi terhadap korban yang tertimbun masih dilakukan. Oke, di sini kita akan berdiskusi lah di sini ya. Kira-kira menurut anak-anak ibu sekalian, manalah di sini dari kepala beritanya? Yang kompak lah, kurang kompak. 1, 2, 3 ya.
Gempa darat magnitudo 2,3 kembali puncak Cianjur. Oke, yang mana di sini tubuhnya, tubuh berita? Gempa darat Yang mana, ayo? Yang mana? selatan dan 107,07 pusat gempa Sampai mana? Itu resmi. Yang lain? Yang lain yang mana sini tubuhnya? Tadi kan dipelajari mana sini tubuh berita. sampai ada paragraf ketiga. Ya, yang mana di sini juga ekornya. Ekor. Sebelumnya kawasan Yang mana? Yang mana itu? Yang sebelumnya? Atau yang selain itu gempa? Selain itu gempa Cianjur. Coba kita ulangi ya. Yang pertama itu dulu. Kayaknya kurang semangat anak-anak ibu sekalian. Yang udah kita ulangi dulu dari kepala. Kepala berita yang mana kepala berita anak-anak ibu? Gempa darat magnitudo 2,3 kembali puncak Cianjur. Ya, oke. Tubuh berita? Tubuh berita yang mana? Gempa sampai ada lalu. Yang gempa dirasakan ya. Mana? Dari mana? Coba. Dari mana? Mana di sini tubuh berita? Dari catat dari mana? 2, 3 sama 4. Mana? Yang mana? Mana tubuhnya tadi udah yang mana tubuhnya? Itu kan judulnya, kepalanya itu kan judulnya. Ah. Yang tubuh itu paragraf 1 sampai 3 yang ini. Ya. Nah, sampai ini. Ya. Nah. Kalau yang ekornya? Ekornya dari sebelumnya sampai paragraf terakhir. Oke. Udah pernah? Udah mengerti? Sudah, Bu. Lanjutkan ya. Inilah langkah-langkah menulis teks berita. Dipahami ya? Kita baca satu perlahan-lahan. Yang pertama itu menentukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama tadi tentang faktual, baru ya, Fungsional. oke. Yang kedua itu tentang menyusun kerangka berita. Kalau udah layak, langkah berikutnya untuk menyusun kerangka berita. Itu tentang 5W1. Oke. Yang ketiga itu mengembangkan kerangka. Sudah dikembangkan dari 5W1H tadi, baru kita kembangkan menjadi mana tadi? Tentang kepala berita, tubuh berita, tentang ekor berita. Nah, baru yang keempat itu menentukan judul berita. Setelah sudah dikembangkan kerangka menjadi tulisan, berarti kita harus menentukan langkah terakhir adalah menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Nggak mungkin kan ada berita tapi nggak ada judulnya. Pernah kan dengar kayak gitu? Enggak kan, harus ada judul-judulnya kan? Ya. Baru ya, kayak tadi tentang judulnya itu tentang memenuhi akurat, mencerminkan isi berita yang menarik pembaca dengan bermakna tunggal. Baru yang kelima itu membacakan berita. Selain menulis sebuah teks berita, kalian juga harus mampu membacakan teks berita yang sudah ditulis dalam berita. Oke, inilah tadi kan udah kita pada nggak semangat semuanya kan? Kita breaking ya. Oh, kita breaking, semuanya berdiri, diatur dulu posisinya, berjangan nanti breakingnya nanti
ada gini, rupanya nggak bebas. Kursinya agak dilonggarkan dulu, kita biar skip breaking, biar bergerak dulu tubuh kita. Breaking. Udah pas itu? Udah, ada semangat? Tunggu. Jaraknya kayak agak-agak sedikit lah ya. Jauh. Oke. Tunggu. Kita harus breaking dulu ya. Bergerak ya. Berjangan lemas. Biar kita langsung ke lembar kertas ujiannya. Tunggu. Semangat ya, semangat. Oke, ice breakingnya kayak senam ya, biar bergerak semuanya. Oke, digerakkan tubuhnya. Mulai 1, 2, 3 ya. Digerakkan tubuhnya. Oke. Putar tangannya. Goyangkan, oke. Pantang goyangnya, pinggulnya, oke. Putar lagi tangannya, semangat. Oke. Bahu. Goyang. Semangat Nini. Mana Ibu? Putar. Ya, ke atas. Asik. Lagi. Putar lagi. Tangannya gini, oke. Semangat, goyangkan badannya. Goyang. Semangat. Digoyang. Oke, semangat tepuk tangannya. Viral video di media sosial memperlihatkan Wapres Gibran Rakabuming Oke,
Udah gimana tadi ice breakingnya? Semangat? Semangat! Oke, semangat. Tadi kita udah belajar. Sekarang Ibu ada membagikan lembar kertasnya. Ini tentang berkelompok ya? Tadi kan. Ibu bagikan ya. Oke. Oke. Tapi sebelum itu kita tonton dulu beritanya karena nanti ada kan 2 soal itu. Yang pertama ini tentang dari video ini ya. Disimak ya. Nanti soal yang keduanya dari sebuah koran. Nanti korannya berarti kalian mau yang mana ya. Dibagikan juga korannya ya. Nah, ini satu kelompok korannya. Ini satu kelompok, oke? Disimak ya. Udah kan? Kurang? Ini. Beritanya yang singkat aja, oke? Disimak ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya, dibuat nama kelompoknya. Udah dibuat nama kelompoknya. Udah. Yang di lembaran kedua itu, yang nomor ketiga kan udah tahu. Tentang, coba dulu buka lembar kedua. Lembar kedua. Ada yang nomor 3 itu urutan struktur berita. Tadi kan udah tahu kan? Yang kepala mana, tubuh mana, ekor berita mana, oke? Disimak. Oke, tengok ya. Dari berita yang pertama, dari sini. Saudara, beberapa waktu sempat viral sebuah video yang menarasikan bakso dan bahwa video tersebut adalah bakso yang dijual untuk membuat bakso sesuai karena omsetnya puluhan. Bagaimana saudara cara Anda menjual bakso dari Disimak. Nah. Bakso adalah makanan sejuta umat yang dapat ditemui di berbagai tempat, mulai dari pedagang kaki lima sampai restoran mewah. Namun di balik kelezatannya terdapat kekhawatiran mengenai kualitas dan keamanan bakso yang dijual, terutama pada penggunaan daging tikus sebagai bahan baku. Praktik ini umumnya dilakukan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab dengan maksud ingin menekan biaya produksi mengganti daging sapi atau ayam yang lebih mahal. Lalu bagaimana caranya kita sebagai konsumen memahami ciri-ciri bakso tikus agar dapat menghindarinya? Simak selengkapnya dalam info kriminal bersama saya Aidisa Febila dan Renal Prasetya berikut ini. Video ini sempat viral Simak beberapa ya. waktu lalu yang direkam seorang pembeli saat makan bakso di Kampung Bulang, Banteng, Surabaya, Jawa Timur.
Si perekam video menunjukkan di dalam bakso terdapat potongan daging berbulu dan ditulis dengan sebutan bakso tetelan daging tikus. Akibat video ini viral, penjual bakso merugi dan omsetnya turun drastis. Tak terima kedai baksonya dituduh menggunakan daging tikus, pemilik kedai bakso melaporkan si perekam video ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pemilik kedai bakso mengklaim ia membeli daging sapi untuk bahan baku baksonya di rumah potong daging sapi yang memiliki sertifikat halal. Kami tidak menjual dan tidak memakai daging tikus tersebut di luar. Dan kami tidak segan akan melaporkan, kita akan melakukan sudah kami laporkan melaporkan juga. Juga sekaligus melaporkan yang memviralkan Sambil diskusi ya. media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan lain-lain yang kita laporkan dan pihak berwajib tentunya di Polres Labuhan dan Tanjung. Mendapat laporan kasus pencemaran nama baik, aparat Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap pemilik kedai bakso. Didampingi sang ayah, pemilik kedai bakso Intan Puspitasari mendatangi Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya untuk memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi pelapor. Kepada polisi, pemilik kedai bakso mengaku mengalami kerugian dan juga mendapat tunjangan. Ya, sebelum setuju juga di pengunjung terus kita juga apa kayak menjadi cucian yang tulis soal pendidikan sangat merugikan sekali. Harapannya seperti apa? Semoga pelaku penyebar hoax ini cepat ketangkep dan kita besok kita lebih maju lagi apapun dari usaha kami. Setelah dilakukan penyelidikan, Satreskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya mengamankan seorang konten kreator sekaligus penyebar hoax video bakso daging tikus. Dery, 27 tahun, warga Pelatuk Sidotopo, Surabaya, mengaku mengunggah video bakso daging tikus yang ia dapat dari aplikasi percakapan untuk kepentingan konten miliknya. Terlapor pun akhirnya meminta maaf kepada pemilik kedai bakso. Dengan ini menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Pak Rujito, pemilik bakso Rombolawe, atas perbuatan saya yang menyebarkan video hoax bakso bulu tikus Rombolawe, dan saya bukan pembuat video tersebut pada tanggal 14 Juli 2024. Kesalahan tersebut dikarenakan kebutuhan saya tanpa konfirmasi langsung kepada pihak bakso Rombolawe. Polisi mengimbau kepada masyarakat hati-hati dalam menyebar video yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kami juga mengingatkan masyarakat hati-hati dalam menerima berita-berita yang bersebut kebenaran. Ditelusuri dulu dari mana sumbernya, siapa yang mengirim, saling sebelum di-sharing. Jika masyarakat curiga terhadap adanya dugaan bakso daging tikus, ada baiknya diselidiki dulu kebenarannya. Jangan sampai merugikan pedagang bakso yang dituduh menggunakan bakso tikus. Masyarakat juga harus jeli dalam membedakan bakso daging tikus dengan bakso daging sapi atau daging ayam. Mengenai ciri-ciri bakso tikus merupakan langkah awal dalam melindungi diri dari konsumsi makanan yang tidak aman. Berikut adalah beberapa karakteristik yang dapat membantu Anda mengidentifikasi bakso tikus. Yang pertama, perhatikan warna bakso yang akan Anda makan. Bakso tikus biasanya memiliki warna yang lebih pucat dibandingkan bakso daging sapi atau ayam. Warna bakso tikus cenderung keabu-abuan dan pucat, tidak memiliki warna merah kecoklatan seperti bakso daging ataupun bakso ayam. Yang kedua adalah rasakan tekstur bakso. Bakso tikus biasanya memiliki tekstur yang lebih keras dan kurang kenyal. Ketika ditekan, bakso tikus cenderung lebih padat dan tidak elastis. Selain itu, bakso tikus juga lebih mudah hancur atau pecah ketika kita buat. Yang ketiga adalah pengalih aroma bakso. Bakso tikus memiliki aroma yang lebih menyengat dan amis. Lalu khas tikus yang cenderung tidak sedap, mungkin masih terkini meskipun sudah diolah dan diberi bumbu. Yang berikutnya adalah perhatikan ukuran seratnya. Jika diolah, bakso tikus memiliki serat daging yang lebih halus dan mahat dibandingkan bakso daging sapi ataupun ayam. Hal ini disebabkan oleh struktur otot tikus yang berbeda dengan hewan ternak lainnya. Yang kelima, perhatikan rasa bakso.
Mungkin sulit dibedakan karena pilihan bumbu. Bakso tikus cenderung memiliki rasa yang kurang gurih dan lebih hambar dibandingkan bakso daging lainnya. Dan yang terakhir, jangan tergiur dengan harganya yang murah. Selain perbedaan fisik, faktor harga juga dapat menjadi indikator. Bakso tikus biasanya dijual dengan harga yang jauh lebih murah. Jika Anda menemukan bakso dengan harga yang terlalu murah, sebaiknya waspada dan pertimbangkan kembali untuk membelinya. Terima kasih, Mas. Penting untuk diingat bahwa untuk membedakan bakso daging tikus mungkin tidak selalu mudah diidentifikasi, terutama jika bakso daging tikus dicampur dengan daging lain atau diolah dengan bumbu yang kuat. Oleh karena itu, konsumen harus berhati-hati dan memperhatikan berbagai aspek lain seperti kebersihan, tempat penjualan, dan reputasi penjual. Demikian info kriminal hari ini, saya Agus Febila dan Kenopola Setia pamit, salam SCTV. Saudara, beberapa Ada yang kurang paham? Nah, putar lagi ya, boleh memahami. Boleh memahami. Agak dipercepat ya, anak ibu. Lembaran yang kedua. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Cepat mengenai. Ada yang udah siap? Yang nomor 2 itu jangan lupa dibawa judul apanya ya, judul beritanya. Yang nomor 2. Aku juga cowok. Iya, ini kan ini. Iya, 02 itu koran. Video ini sempat viral beberapa waktu lalu yang direkam seorang pembeli saat makan bakso di kampung Bulak dan Surabaya. Ayo. Nah, gimana? Video menunjukkan di dalam bakso terdapat potongan daging berbulu dan ditulis dengan sebutan bakso tetelan daging tikus. Akibat video ini viral, penjual bakso merugi. Yang nomor 2 itu koran. Menerima kedai bakso itu Dipahami ya. pemilik kedai bakso melaporkan serekam video ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Pemilik kedai bakso mengklaim ia membeli daging sapi untuk bahan baku baksonya di rumah potong daging sapi yang memiliki server dalam. Udah. Udah? Ada yang udah siap? Sudah, Bu. Udah. Sini coba. Korannya. Salah. Iya. Singkat aja, Bu. Singkat yang pendek aja ya beritanya. Ya, ayo cepat. Cepat. Diskusi yuk, udah sama.
Judulnya ada, Bu. Judulnya ada, judulnya. Judulnya. Cepat aja judulnya. Judulnya cepat. Cepat, cepat judulnya. Judulnya. Masih. Oke, baik, udah siap semuanya kan? Udah, Bu. Udah. Sini, kumpul. Oke. Ibu akan, oke. Ibu akan memberikan kesimpulan dari teks berita itu adalah teks berita adalah peristiwa yang terjadi yang secara langsung atau faktual dan aktual yang terkait adalah unsur struktur yang berarti unsur-unsurnya tadi yang 5B 1H yang baru dalam teks berita itu juga harus didampingi oleh tentukan judul, menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka. Oke. Demikianlah pelajaran hari ini. Kita tutup dari dalam doa juga yang Ibu suruh anak Ibu Neni untuk berdoa. Silakan boleh. Terima kasih Tuhan kepada kami dan selesai Tuhan mendengarkan guru kami memberikan materi Tuhan adalah materi ini menjadi menentukan kami. Tuhan beri Amin. Demikianlah materi Ibu sampaikan. Sekian, terima kasih. Dan sampai jumpa kembali. Selamat pagi anak sekalian. Pagi, Bu.